時、謎の不審戦士がHalo kawan ATM, apa kabar kalian semua? Moga baik-baik aja ya. Demos dikabarkan hewan Saima terkuat saat ini. Denus mau telur itu diletakkan di dekat manusia. Pagi itu, Daimon menghilang. Kata yang lain, dia lagi ada urusan. Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Rupa-rupanya dia lagi mengejar seorang pencuri. Capek-capek mengejar, nggak berhasil menangkapnya. Dan di balik persembunyiannya, si pencuri mendengar ada percakapan. Setelah dilihat, ada banyak makhluk aneh sedang menyimpan telur di kolam taman. Sayangnya, si pencuri ketahuan Pierre. Ia ditangkap. Untungnya, teriakannya terdengar Daimon. Terjadilah sedikit pemanasan otot. Tak lama, Gogo Pipe yang lain berdatangan. Pierre berhasil memukul Gogo Pipe. Ia sangat gusar sebab telur Demos kata Impulse hilang. Dan mereka pun terpaksa mundur. Di lain tempat, telur sudah berada di tangan si pencuri Regi. Untuk mendeteksi keberadaan telur, diam-diam Pierre mengeluarkan hewan Saima Galaga. Amies, Amidiens, plus. Ia nggak ingin kegagalan mengeramkan telur diketahui Denus. Makanya, ketika ia datang, Galaga disuruh bersembunyi. Terdengar kabar, hewan Saima mengacau kota. Mereka menjarah telur. Mungkin salah satunya ada telur Demos. Ternyata bukan. Oh no. Gogo Pipe dan Galaga sama-sama membaca pesan. Isinya, jika menginginkan telur tersebut, harus menebus dengan uang. Galaga nggak bisa mutusin. Ia balik dulu pada bosnya. Lalu, nggak sengaja, Daimon melihat Regi, si pencuri telur. Mereka pun mengepungnya. Kali ini, Regi nggak bisa kabur lagi. Ia menyerah. Tapi, nggak semudah itu menangkap Regi. Ia punya 1000 cara buat lolos. Gogo Five pun cuma bisa ngedumel. Satu-satunya cara buat menangkap Regi adalah hadir ke tempat mereka buat perjanjian. Dengan cara menyamar akan lebih leluasa. Tak lama datang 5 orang berbaju hitam-hitam. Tepat jam 12, pesawat tanpa awak muncul membawa telur Demons. Ternyata Regi emang cerdik. Ia minta uangnya dimasukkan ke dalam tong sampah. Kemudian ia muncul menggunakan speedboat dan tong sampah dibawa kabur. Regi tertawa gembira. Galaga bukan main berang. Telur pecah di atas kepalanya. Oh no. Sekarang ia jadi urusan Gogo Five. Biar Regi, Daimon yang mengejarnya. Regi nggak tahu kalau Impulse memburunya. Ia terbahak-bahak gembira. Begitu Impulse masuk, baru nyahok loh. Daimon datang menyelamatkannya. Setelah itu, ia sengaja nggak menangkap Regi. Ia akan bantu Gogo Pipe dahulu. Kelak pasti akan menangkap Regi. Ternyata nggak mudah mengalahkan Galaga. Kemudian Regi muncul memperlihatkan telur. Yang ini baru asli katanya. Ia melempar telur tersebut. Galaga tentu saja nggak fokus lagi. Yang ada di otaknya hanya telur selamat. Inilah kesempatan Gogo Five. Lewat aba-aba dari Regi, mereka berhasil menjadikan Galaga dadar gulung. Sekaligus memecahkan telur Demos. Zilfeza benar-benar kecewa. Rencana mereka gagal habis. Sebagai gantinya, Kobolda menawarkan hewan Saima tanah Genumuja yang akan menghancurkan bumi. Inilah dia hewan Saima Genumuja. Siap meratakan bumi. Matoy yang tengah menyeberang di zebra cross tiba-tiba hampir ketabrak minibus. Rupa-rupanya terlihat sopirnya ketiduran. Ia pun berubah jadi Goret. Gadis kecil yang tadi menolongnya di supermarket baru tahu kalau Mas yang jalan dengannya itu Goret. Goret berhasil masuk dan di sana ia ditendang keluar oleh hewan Saima Genumuja. Nggak tahu apa maksudnya menyandera anak-anak. Yang jelas ia sangat mudah dikalahkan Goret. Itu pasti hanya taktik saja. Matoy dan yang lainnya balik ke rumah. Di sana ia kaget melihat banyak sekali jemuran. Siapa yang nyuciin?
Ternyata Erika, gadis kecil temannya belanja tadi. Nggak cuma itu, ia bahkan telah memasak kari spesial Erika. Baunya aja sangat enak. Beda jauh dengan kari masakan Mas Matoy. Dan kabar dari ayahnya kalau gadis kecil ini jadi pengantinnya Matoy. Sebab orang tuanya bekerja juga, jadi ia nggak punya sesiapa. Ia putuskan untuk membantu semua masalah Matoy. Ia kasihan melihat Matoy nggak bisa belanja. Oh no. Ada info, anak-anak yang tadi diketemukan dalam bis masih belum sadar dan kondisi mereka semakin melemah. Sebabnya, setelah berjumpa dengan hewan Saima, mereka jadi tertidur. Matoy nggak jadi mencicipi masakan Erika. Ia harus menolong anak-anak di sana. Hebat sekali Genumuja. Ia bisa membelah tanah. Gogo Pipe dibikin porak-poranda. Jelas sudah maksud Genumuja. Ia menyedot energi anak-anak untuk dijadikan energinya. Gogo Pipe harus mampu mengalahkannya. Kalau tidak, anak-anak akan terus melemah dan mati. Lalu tiba-tiba Erika datang. Katanya nanti makanan Kak Matoy keburu dingin. Oh no. Gogo Pipe melindungi Erika dari serangan Genumuja. Namun mereka balik jadi manusia biasa kembali. Untung saja mendadak tubuh Genumuja jadi lunglai. Ia terlalu banyak memakai energi. Di saat Goret hendak menghabisinya, muncul Kobolda menghadang dan Goret dibuat jadi dadar gulung. Mereka kabur. Matoy marah pada Erika. Seharusnya ia main rumah-rumahan aja. Erika sedih lalu kabur. Padahal ia pengen Kak Matoy mencicipi masakannya aja kok. Usaha kerasnya. Akhirnya, Matoy tergugah pula hatinya setelah mendengar saran adik-adiknya. Erika yang galau pergi ke lapangan. Namun, di sana Genumuja muncul hendak menyedot energi anak-anak lagi. Profesor Mondo meminta anak-anaknya untuk segera ke sana. Erika ada di sana juga. Wah, Matoy langsung panas hatinya. Sayangnya, ia terlambat. Sehingga Erika menjadi sangat lemah. Namun, ia senang sebab bekalnya udah dimakan Matoy. Genumuja kini semakin kuat setelah menyerap banyak energi anak-anak. Lawan Gogo Pipe nggak cuma Genumuja, akan tetapi ada bosnya pula. Gogo Pipe amat kewalahan menghadapi mereka berdua. Syukur aja ada Liontin Matoy, itu bisa dipakai buat ngebalikin serangan Genumuja. Sekarang ia terkena serangannya sendiri, ia jadi mengantuk. Seterusnya menghabisi hewan jahat ini. Suatu hari, ketahuan Erika akan mengenalkan lelaki temannya. Ia bilang gak akan jadi pengantin semudah ini. Dengan kata lain, Mas Matoy adalah papa aja. Demi menyambut kehadiran ibunda tercinta, Grandien, kali ini anak tertua Saima akan turun tangan sendiri. Dia akan menyiapkan tempat suci bagi sang bunda dengan membuat kehancuran permukaan bumi. Maka ia minta dihadirkan juru taktik terpercayanya, hewan Saima Spiderus. Bersama Spiderus, Zilpeza mendatangi bumi manusia. Gogo Pipe langsung menuju TKP. Impulse! Moga aja dengan satu serangan Lightbird, hewan Saima ini bisa dimusnahkan. Namun Spiderus malah menghilang. Ia lolos dari tembakan maut dan para sandera pun menghilang bersamanya. Sementara Gogo Pipe sibuk menemukan sandera-sandera, Zilpeza dan Spiderus merencanakan jebakan. Kelak, taman bermain ini akan dijadikan pintu masuk ke dimensi laba-labaku dan akan memancing Gogo Pipe masuk kemari. Dan senjata mereka nggak akan berguna. Di sisi lain, Matoy terus mencari para sandera, namun tak jua ditemukan. Tiba-tiba muncul satu-satunya manusia, seorang wanita pula. Matoy ingin bertanya, tapi wanita itu terus saja berjalan, sehingga mengarah ke pintu jebakan. Syukurnya, sebelum Matoy ketiup angin, ia sempat menghubungi saudara-saudaranya. Ia pun masuk ke ruang dimensi lain, sepertinya di gurun pasir. Lalu muncul manusia-manusia berjalan dengan lunglai. Sayangnya, mereka nggak mendengar panggilan Matoy. Dan ketika mendengar, malah semua berbalik hendak menyerang Matoy. Dan terakhir, majikan mereka datang pula, si Spiderus. Sementara itu, adik-adiknya masih bingung menemukan Matoy. Matoy kini dihadapkan pada Zilpeza, anak tertua penyihir hebat Grandien. Matoy heran aja, kenapa ia suka berbuat kerusakan yang tak penting.
Menurut dia ini sangat penting, di mana di saat semua planet di tata surya membentuk cross dengan bumi sebagai pusatnya dan semua energi negatif akan berkumpul, disitulah bunda mereka penyihir Grandien akan hadir. Matoi baru sadar, apa yang dikatakan ayah mereka memang benar. Suatu saat, sesuatu akan datang bersama dengan Grand Cross, jadi itu maksudnya, Ibu Saima. Agar dia bisa turun, maka bumi harus dihancurkan dahulu, yang disebut tanah suci. Ibu penyihir memandang rendah pertemanan, cinta, ketentraman, dan lain sebagainya. Kalau benar terjadi, berarti sisa keluarga Saima dong. Kelak, apa mereka akan hidup damai? Kan mereka nggak suka hidup damai. Ada-ada saja Zilfeza ini. Kalau begitu, Matoi nggak akan ngebiarin ia berlaku. Namun, ia nggak bisa berbuat lebih. Jaring laba-laba membeliknya. Walaupun Matoi mengingatkan adik-adiknya supaya jangan masuk, tapi mereka nggak akan bisa ngebebasin Matoi bila nggak masuk ke perangkap musuh. Lalu mereka nekat masuk. Di sana, senjata-senjata mereka memang nggak berfungsi, malah mental balik. Oh no, bahkan mereka kebungkus jaring laba-laba. Sepertinya dimensi laba-laba akan jadi kuburan buat Gogo Five. Sekeras apapun teriakan Matoi, ia nggak mampu mengubah niatan Zilfeza. Lalu tiba-tiba datang attacker pod milik Matoi. Zilfeza diserang. Setelah aman, lalu muncul seseorang dari dalamnya. Ternyata ia adalah Profesor Mondo. Ia kemudian membagi-bagikan senjata bumerang. Buat apa? Dulu, So mengejek ayahnya, hari-hari bermain bumerang. Sekarang, coba lihat keampuhannya. Matoi bisa Cakuso kembali. 5 bersaudara siap membasmi hewan dan Tuan Saima. Ternyata, senjata itu ada hubungannya dengan senjata Pilaser mereka. Inilah senjata baru mereka. Spydrus berhasil dikalahkan. Sekarang, tersisa tuannya. Zilfeza pun dikirim balik ke Puri Saima. Kekalahan Zilfeza dari Gogo Five membuat amarahnya semakin menjadi-jadi. Ia akan mengirim 3 sekaligus hewan Saima. Ada Meikai Matoshi Zodo, Matoshi Guru, dan Matoshi Jin. Mereka janji siap menghanguskan permukaan dan Gogo Five. Melihat kekuatan dan besarnya minat Zilfeza, sepertinya Gogo Five benar-benar akan kalah. Maka terjadilah pertarungan seru. Pertama yang merasakan kedahsyatan Matoshi adalah Go Green. Kemudian Go Red dan Go Blue pun nggak sempat bernapas, dihantam habis-habisan. Lantas Go Yellow dan Go Pink pun nggak beda jauh, mereka dibuat poli-polian. Dan gawatnya lagi, bulu angsa yang disebar Matoshi Gang ternyata bisa meledak, padahal bulu-bulu itu telah menyebar ke mana-mana, ada 100 lebih. Bila matahari ditutup begini, maka gawat. Mereka harus bisa mengalahkan mereka sebelum matahari terbenam. Info dari ayah mereka, itu musuh nggak bisa dilawan dengan cara biasa. Harus tenang. Maka Profesor Mondo coba memanggil Yumi. Masyarakat mulai gempar dengan berita bulu angsa. Bulu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan Gogo Five masih belum bisa mengatasi Matoshi Gang. Bahkan senjata makan tuan. Lightbird mengenai Gogo Five. Tak terasa, matahari semakin ke barat. Masa depan bumi benar-benar dipertaruhkan. Sementara Profesor Mondo masih belum sampai ke tempat Yumi. Ia harus nolongin anak-anak yang bermain-main dengan bulu angsa. Matahari tinggal separuh. Mungkin ada baiknya mereka kabur dulu. Loh, kemana? Apa mau menahan matahari? Tidak ada saja. Gogo Five sekali lagi menyerang Matoshi Gang. Hasilnya tetap berbalik kepada mereka. Gogo Five terluka parah dan malam pun mulai datang. Seorang ibu